Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya di hari ini ya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke? Jadi di video kali ini Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading kembali ya, general reading. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah siapakah dia, seseorang yang mulai menilai kepribadian kamu saat ini, ya. Jadi kita akan cari tahu siapakah dia, seseorang yang mulai menilai kepribadian kamu saat ini ya. Serta kita juga akan melihat bagaimana penilaian dia tentang diri kamu, kayak gitu. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembacaan, perlu diingat bagi teman-teman karena ini sifatnya energi general ya, jadi menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa, atau terbalik-balik bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi teman-teman masing-masing. Ya, jadi saran dari aku, hasil readingan ini tidak usah ditelan bulat-bulat. Lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, oke. Lanjut lagi ya. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar yang mau personal reading, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama. Kita akan mulai baca ya, kita akan cari tahu siapa dia, seseorang yang mulai menilai kepribadian kamu saat ini. Siapa dia, seseorang yang mulai menilai kepribadian kamu saat ini? Siapakah dia, seseorang yang mulai menilai kepribadian kamu saat ini? Kita baca dulu ya. Di sini ada kartu Judgment. Kita lihat ya. Terus kartu yang kedua di sini ada kartu The Lovers. Kemudian kartu yang ketiga di sini ada kartu Queen of Pentacle. Kemudian di sini ada kartu Five of Pentacle. Wow, Pentacle kuat ya. Kemudian di sini ada kartu The Hangman. Kemudian di sini ada kartu Page of Swords. Ya, menarik. Kita tata dulu ya. Oke, saya akan bacakan mulai dari urutan yang pertama. Kita lihat siapa dia, seseorang yang mulai menilai kepribadian kamu saat ini. Karena di sini ada kartu Judgment ya. Jadi bisa dipastikan dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang kamu kagumi karena ada sesuatu hal yang membuat kamu merasa tertarik dan jatuh cinta kepada dirinya dia. Meskipun mungkin saja di antara kamu tuh masih belum cukup lama mengenal dia yang sebenarnya. Tetapi dari cara dia memperlakukan kamu, ya, dari cara dia memperhatikan kamu, ya, seolah-olah membuat ya semangat kamu untuk mengenal dia lebih dalam ini semakin kuat, gitu, ya. Dan alasan terbesar dia kenapa dia mau ya mendekati kamu ya, karena saya melihat bahwa kamu ini memiliki keunikan tersendiri ya, bahwa kamu ini memiliki sisi pribadi yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga tidak hanya kamu saja yang merasa tertarik ingin mengenal dia, tapi dia juga merasa tertarik ingin lebih dalam mengenal kamu gitu. Karena selama beberapa hari ini ya, ataupun mungkin selama beberapa sesaat ini ya, semenjak dia sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan kamu, dia ngerasa bahwa kamu sama dia ini kayak match, kayak klop gitu. Ya memang gak 100% sama-sama amat sih gitu ya. Tapi setidaknya aku dan kamu ketika berkomunikasi ini kayak kita ini nyambung gitu ya. Jadi bawaannya itu ya aku ngerasa happy, aku ngerasa seneng gitu. Meskipun ya kita tahu gitu bahwa perkenalan ini tuh masih seumuran jagung, masih terlalu singkat gitu, tapi itu udah bisa membuat hati dia merasa lega dan bahagia. Dan di sini saya melihat ya, kalau dia seorang laki-laki ya, ini laki-laki yang berkarisma ya, banyak orang yang merasa kejar-kejar dia, merasa ingin deket gitu ya, ingin mengenal dia lebih dalam.
gitu. Tetapi karena basically dia ini bukan tipikal seseorang yang mudah memberikan hati kepada siapapun kalau dia nggak ngerasa nyaman, maka ya udah gitu, meskipun banyak orang-orang yang ingin deket sama dia, ingin kejar-kejar dia gitu, itu tidak akan berlaku, tidak akan dia tanggapi gitu. Karena orang ini tuh tipikal orang yang sebenarnya bukan pilih-pilih sih, tapi kayak orang yang bukan sembarangan gitu, nggak sembarangan kenalan sana sini gitu. Kalau dia ngerasa nggak srek, ya udah dia nggak mau memaksakan diri gitu. Dan ini bukanlah orang yang player gitu, meskipun dia ini punya kelebihan gitu ya, mungkin secara face dia terlihat tampan atau ganteng gitu. Kalau dia seorang perempuan, saya melihat bahwa dia ini perempuan yang sangat cute ya, perempuan yang sangat imut, perempuan yang sangat elegan, terlihat independen gitu ya. Sehingga banyak orang-orang ya yang menjadi pesaing kamu gitu. Tapi saya melihat adanya energi yang sama, baik laki-laki maupun perempuan sama, bahwa dia ini sama-sama tipikal orang yang tidak mudah jatuh cinta ya. Jadi bagi kamu yang merasa dia ini cewek, kemudian kamu kejar-kejar dia, jadi kayak kamu tuh harus lebih menunjukkan effort kamu agar membuat orang ini tuh merasa yakin terhadap diri kamu gitu. Karena untuk mendapatkan dia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Orang ini tuh dia benar-benar memiliki klasifikasi tersendiri ya, apakah dia ini bakal keep kamu atau dia ini bakal skip kamu gitu ya. Jadi kayak ini bener-bener tergantung dari seberapa effort kamu nih ya untuk ngedapetin dia gitu. Terus dia ini juga menurut aku dia tipikal orang yang gak basa-basi ya. Jadi dia ini orang yang gak suka basa-basi gitu. Kalau misalkan kamu ngerasa ada yang perlu diomongin, ya udah ngomong aja gitu. Gak perlu pakai drama ini, gak perlu pakai drama itu. Dia orangnya transparan. Lebih suka sesuatu hal yang sifatnya itu realistis gitu loh ya. Jadi kalau kamu ngerasa ada sesuatu hal yang ingin kamu ungkapkan, yaudah gitu, kamu cerita aja, ngomong aja ke aku secara langsung gitu, nggak pakai rahasia-rahasiaan gitu. Terus saya melihat di sini ada kartu The Lovers ya. Dan saat ini saya merasa ya bahwa antara kamu dan dia sama-sama terjebak di dalam titik kenyamanan gitu ya. Meskipun mungkin ya kamu sama dia ini kan baru mengenal gitu, tapi nggak tahu kenapa dia ini udah ngerasa nyaman sama kamu ya, dan kamu ini udah ngerasa nyaman ke dia. Dan kalian ini gak munafik, gak bisa membohongi perasaan kalian masing-masing. Cuman ya, ada sebagian di antara mereka ini yang tidak mau berterus terang kepada kamu. Meskipun dia bucin sama kamu ya, dia cinta sama kamu, tapi dia tidak mau mengungkapkan isi hati dia yang sebenarnya terhadap kamu gitu. Ya mungkin dia merasa gak percaya diri, atau mungkin dia merasa malu, atau mungkin dia merasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat. Yang jelas apapun yang terjadi, saya merasa bahwa di dalam hati dan perasaannya di sini tersimpan The Lovers. The Lovers ini kartu yang tingkatannya paling tinggi ya untuk di kartu tarot. Artinya cinta dia ke kamu ini cinta yang tidak sembarangan, cinta yang benar-benar tulus dari hati ya, tanpa ada unsur nafsu ataupun ingin memanfaatkan apa yang kamu miliki. Jadi kayak tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu ya benar-benar murni mencintai gitu ya, tanpa ada unsur drama, tanpa ada unsur kemunafikan gitu ya. Dia benar-benar mengagumi sisi kepribadian kamu. Terus saya melihat dia ini tipikal orang yang sejatinya dia pemaaf ya, asalkan tidak dengan perselingkuhan gitu. Karena orang ini tuh dia bisa memaafkan kesalahan kamu ya, segala kesalahan yang kamu buat, asalkan tidak dengan pengkhianatan atau perselingkuhan. Maka jangan salahkan dia apabila kamu selingkuh di hadapan dia, kemudian orang ini mengetahui hubungan kamu, dia gak bakal maafin kamu. Dan kamu gak boleh nyalahin dia, yang ngata-ngatain dia gak pemaaf lah, ngata-ngatain dia seperti inilah, seperti itu. Karena itu adalah konsekuensi gitu ya. Kayak kamu menjalin hubungan sama dia artinya kamu sudah siap setia gitu. Karena orang ini benci pengkhianatan. Karena saya melihat di masa lalu ya, saya merasa orang ini tuh memang ya, kamu ini bukan orang satu-satunya di dalam hidupnya dia ya. Tetapi saya merasa bahwa di masa lalu tuh dia pernah mencoba setia gitu ya.
mencoba tulus, tapi ternyata mantan dia atau seseorang dari kehidupan dia di masa lalu tuh dia benar-benar menanam trauma yang cukup dalam sehingga membuat orang itu merasa dihantui rasa ketakutan akan pengkhianatan, dan itu benar-benar masih terpatri di dalam hatinya dia sampai detik ini. Dan rasa ketakutan terbesar dia adalah dikhianati oleh seseorang yang sudah dia sayangi, kayak gitu. Makanya kayak kamu tuh sebisa mungkin harus bisa menjaga kesetiaan kamu. Kamu harus membuktikan, kamu harus bisa tunjukkan gitu bahwa aku ini nggak sama seperti orang-orang yang pernah belangsak gitu ya. Pernah belangsak, pernah mengkhianatin kamu, pernah manfaatin kamu. Aku ini berbeda gitu ya. Tunjukkan bahwa diri kamu ini layak untuk dia cintai. Karena saya melihat apabila kamu benar-benar bisa membuktikan rasa sayang dan kesetiaan kamu sama dia, bisa dipastikan orang ini akan cinta mati sama kamu. Karena orang ini tuh dia basically dia tidak mudah jatuh cinta ya, tapi sekali dia mencintai, dia bakal sebucin itu dan se-effort itu, kayak gitu. Tapi sebaliknya ya, ketika ada sesuatu hal yang membuat dia merasa kesel ya atau benci gitu ya, bencinya itu akan terpatri, akan mendarah daging, seperti dia membenci mantan-mantannya, kayak gitu. Wow, menarik ya. Terus dan di sini saya melihat ya bahwa entah kamu sadar atau tidak bahwa saat ini di malam ini dia sedang merindukan kamu ya, dia sedang galau memikirkan dirimu gitu. Karena saya merasa tuh di awal memang dia ngerasa biasa aja, tapi makin kesini dia mulai merasa mulai menyadari arti rindu tentang kamu gitu. Karena sebelumnya itu ya dia ngerasa kenal kamu ya udah kenal-kenal biasa aja gitu. Tapi semakin dia lebih dalam ya menilai kamu ya, semakin dia lebih dalam mengenal pribadi kamu, dia mulai merasakan gitu ya, kok aku ini nggak kayak biasanya ya, kok aku ini mulai ada rasa kangen ke kamu, mulai ada rasa kepikiran kamu, mulai ada rasa mencemaskan diri kamu. Itu yang dia rasakan saat ini gitu. Mungkin ada juga di antara kamu tuh yang saat ini merasa bahwa batin perasaan kamu atau hati kamu ini merasa bergetar atau tervibrasi juga gitu. Itu semua terjadi karena orang ini sangat merindukan kamu. Dia memikirkan kamu di malam ini gitu. Makanya kamu tuh kayak saat ini mungkin gak bisa tidur ya, mungkin gak bisa nyenyak, kepikiran dia terus karena dia sedang memikirkan kamu. Dan yang perlu kamu tahu, saya merasa sebenarnya menjalin hubungan dengan dia ini sangat simpel ya. Gak neko-neko, gak perlu banyak tuntutan, gak perlu kamu menjadi yang paling sempurna di hadapan dia ya. Dengan kamu seperti ini aja dia udah bisa bersyukur, sudah bisa menerima kamu apa adanya. Tapi yang perlu diingat ya, jangan sampai kamu ngebohongin dia gitu. Karena orang ini tuh dia memiliki penilaian tersendiri ya. Ada sesuatu hal yang bisa ngebuat dia ini ngerasa ilfil ketika kamu banyak berbohong ya di hadapan dia. Maka jangan salahkan dia apabila orang ini tuh tidak mudah percaya sama kamu. Karena orang ini paling benci dibohongi. Karena penilaian dia itu ketika satu kali kamu berbohong, pasti suatu saat ya akan ada kebohongan kembali yang kamu lakukan untuk menutupi kesalahan kamu. Makanya kalau mungkin kamu pernah berbohong terus saat ini dia nggak percaya sama kamu, ya wajar gitu. Itu adalah karma yang kamu terima, guys. Jadi kayak gitu. Karena ya orang ini tuh kayak gini, aku tuh gimana ya, aku tuh paling gak suka gitu ya sama orang-orang yang munafik, sama orang-orang yang berbohong gitu. Karena sedari kecil aku tuh gak pernah diajarkan untuk berbohong gitu ya. Jadi aku ngerasa kesel aja gitu kalau aku ini sudah sejujur itu loh sama kamu, tapi kamu ini ternyata justru malah bohongin aku gitu. Itu rasanya sangat sakit yang benar-benar tidak bisa diobati gitu ya. Dibohongin teman sakit, apalagi dibohongin pacar. Itu malah sakit lagi ya. Dan saat ini saya melihat hanya kamu yang bisa membuat dia merasa bahagia. Dan hanya kamu seseorang yang bisa membuat yang bisa mengurangi rasa rindu dia, kayak gitu. Bahkan saya melihat dalam waktu dekat tuh orang ini
ingin ada rencana ya, dimana dia ini ingin berencana, mungkin ingin datang menemui kamu, ingin ngajakin kamu dating. Karena saya merasa bahwa kamu dan dia sebelumnya sudah punya rencana sih, ingin ketemuan dalam beberapa waktu ke depan gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kamu harus bisa persiapkan kondisi fisik dan mental kamu ya, persiapkan kondisi penampilan kamu yang benar-benar memukau ya, agar membuat orang ini tuh semakin kuat ya getaran cinta dia terhadap kamu. Terus saya juga merasa bahwa saat ini ya, saya melihat dia sangat bersyukur banget karena semenjak kamu hadir di dalam hidupnya dia, kamu tuh mampu mengobati trauma luka lama dia di masa lalu ya. Karena sebelum dia menemukan kamu, saya merasa bahwa hidup dia ini dipenuhi dengan kesedihan, dipenuhi dengan tekanan gitu ya. Dia merasa kayak hidup ini kayak nggak ada yang diperjuangkan gitu, selain memperjuangkan masa depan dia gitu. Tapi saat ini setelah kamu hadir di dalam hidupnya dia gitu, kayak membuat orang itu jadi ada rasa semangat gitu ya, ingin membuka lembaran baru yang jauh lebih bahagia bersama kamu. Karena saya merasa tanpa kamu sadari di sini ada cita-cita dan harapan yang ingin dia gapai bersama kamu gitu. Jadi dia ingin apa ya, dalam artian tuh dia ingin menciptakan momen kebahagiaan baru yang benar-benar kebahagiaan yang sesungguhnya gitu ya. Mungkin dia ingin menikahin kamu, mungkin dia ingin ngelamar kamu ya, mungkin orang ini ingin menjadi bagian dari hidup kamu gitu. Tapi memang saat ini saya merasa kamu harus sedikit lebih sabar ya, karena memang ya akhir-akhir ini tuh banyak sekali kesibukan ya, banyak sekali kesibukan yang membuat orang ini tuh jadi tidak banyak waktu yang dia berikan ke kamu. Jadi kayak saat ini tuh benar-benar rasa pengertian kamu yang sangat dibutuhkan. Bukan orang ini ngegantung kamu, tidak. Karena saya merasa ada beberapa di antara kalian ini yang ngerasa tuh saat ini kayak kamu tuh digantung sama dia. Loh kenapa gitu ya, kemarin kamu intens sama aku, tapi sekarang kenapa kok kamu menjauh? Seolah-olah aku ini kamu tarik ulur gitu. Ini sebenarnya nasib kedekatan hubungan ini bagaimana sih keinginan kamu gitu ya? Kok semakin kamu ini mendekati aku gitu ya, tapi sekarang kamu ngejauhin aku gitu. Apakah kamu sengaja mempermainkan perasaan aku atau tidak? Jadi menurut aku tidak ya, karena saya merasa bahwa saat ini memang akhir-akhir ini dia banyak kesibukan yang membuat rasanya kayak kamu ini ngerasa digantung sama ini orang gitu loh. Udah mulai ngerasa sayang, udah mulai ngerasa nyaman, ternyata dia tarik ulur kamu. Ya memang menyebalkan gitu. Tapi saya merasa bahwa ini tuh bukan niat dia sengaja ngegantung kamu atau mempermainkan perasaan kamu, melainkan saya merasa bahwa ada aktivitas kesibukan yang memang tidak bisa dia tinggalkan ya. Dan di sini saya merasa ini pesan penting untuk kamu ya. Sebisa mungkin ya, apa yang ada saat ini kamu pertahankan ya, dan perjuangkan ya bersama dia, karena saya tahu masa depan kamu dan dia ini akan indah pada waktunya. Memang ya jalannya, prosesnya ini sangat panjang dan sangat rumit, bahkan complicated ya. Bahkan beberapa kali kamu dan dia sudah melewati berbagai ujian ya. Jadi saya melihat di masa depan apabila kamu benar-benar bisa berjuang ikhlas mencintai dia, kebahagiaan akan datang sama kamu. Kayak gitu. Terus kita cek lagi di sini ya. Kita cek lagi, siapakah dia seseorang yang mulai menilai kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mulai menilai kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang mulai menilai kamu saat ini? Kita cek dulu. Ada kartu Seven of Swords ya. Seven of Swords. Saya merasa ya, dia adalah seseorang yang saat ini membuat mental kamu merasa tertekan ya, karena tiba-tiba kemunculan dia ini membawa duka bagi diri kamu ya, karena kamu merasa bahagia orang ini hadir di dalam kehidupan kamu ya, tapi di saat kamu merasa bahagia ternyata orang ini suka datang dan pergi di dalam kehidupan kamu, sehingga kayak kamu ini merasa bingung gitu. Apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan gitu. Karena
kamu ini sering loh gitu ya, datang dan pergi tanpa perasaan bersalah gitu ya. Tiba-tiba datang ya, seminggu kemudian dia ghosting. Ketika dia butuh sesuatu, dia datang lagi ke kamu, dan ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia menghindar dari kamu gitu. Sebenarnya saya paham bahwa kamu ini udah gak tahan ya, tapi karena terlalu banyak perjuangan pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dia, sehingga kayak kamu ini memaksakan diri untuk tetap terus terikat kuat dengannya. Meskipun saya merasa bahwa ikatan ini bukan ikatan yang baik sih, ikatan yang penuh dengan ketoksikan dan drama gitu. Tapi karena sudah banyak sekali yang kamu lakukan demi dia, ya udah gitu, kamu memaksakan diri meskipun kamu gak bahagia. Guys, ada azan ya, jadi kita akan dulu. Oke guys, dan kita lanjutkan lagi ya. Kita lihat di sini ada kartu King of Wands ya. Kemudian di sini akan ada kartu Eight of Swords. Kemudian di sini ada kartu Queen of Cup. Kita cek lagi. Kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacle. Kemudian di sini ada kartu Five of Pentacle. Dan yang terakhir di sini ada kartu The Priestess ya. Saya akan bacakan dulu. Saya merasa ada beberapa hal yang membuat kamu ini merasa benci terhadap dirinya dia. Selain orang ini sering ghosting sama kamu ya, orang ini memiliki watak yang sangat keras kepala dan orang ini sangat angkuh. Jadi kamu ini sering merasa kesulitan ya untuk bisa berkomunikasi dengan dirinya dia, karena apapun ya, nasihat ataupun kata-kata yang sudah kamu sampaikan kepada dirinya dia ini tidak pernah masuk ke dalam relung hati dia. Kayak seolah-olah ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Padahal di mana niat tujuan kamu ini tidak memarahinya, tidak menghujat dia, tetapi ada satu kata-kata yang benar-benar kata-kata nasihat gitu ya, yang kamu berikan kepada dirinya dia ini sebagai masukan agar orang ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tapi orang ini sering sekali ya menyalahartikan gitu ya. Dia bilang gitu ya bahwa nasihat kamu tuh seolah-olah menyudutkannya, memojokkannya, padahal sama sekali tidak gitu. Kamu memberikan kata-kata positif ya, tujuannya untuk membangun agar orang ini bisa menjadi pribadi yang lebih positif. Tapi ternyata orang ini salah menilai kamu ya, sehingga justru malah memicu terjadinya suatu keributan. Itulah yang membuat kenapa akhir-akhir ini kayak kamu tuh lebih sering ya bersikap diam. Kamu jadi merasa males ngomong gitu, karena percuma juga gitu. Kamu ngomong pasti ujung-ujungnya akan memicu terjadinya suatu perdebatan yang tidak diinginkan gitu. Dan di sini saya melihat ya, saat ini saya merasa bahwa kamu cukup merasa tertekan ya, sedang terjebak dalam situasi hubungan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan. Karena ya, harapan kamu di awal ya ketika menjalin hubungan dengannya, kamu mengira bahwa nasib kamu ya ini akan jauh lebih bahagia daripada hubungan kamu sebelumnya. Tapi pada kenyataannya ternyata berbeda, ternyata zonk, sama aja seperti kisah cinta kamu di masa lalu kamu. Justru malah lebih baik mantan kamu ketimbang dia gitu. Sehingga kayak saya merasa kayak kamu ini terjebak dalam penderitaan gitu ya. Dan saya merasa bahwa kamu merasa kesulitan ya untuk bisa lepas dari hidupnya dia gitu ya, karena orang ini selalu menghalalkan cara bagaimana agar membuat hati kamu ini merasa luluh ketika kamu ingin pergi meninggalkan dia gitu. Jadi dia selalu menghalangi niat kamu ya. Orang ini selalu berusaha gitu ya agar kamu ini tidak menjauh dari hidupnya dia gitu. Padahal kamu ini kayak udah merasa nggak betah gitu loh ya. Karena ya aku ingin gitu ya mencari seseorang yang benar-benar layak untuk aku cintai ya. Tidak keras kepala seperti kamu ya. Tidak datang dan pergi di dalam kehidupan kamu. Karena letak sensitif kamu ini adalah hati dan perasaan. Ketika hati dan perasaan kamu dipermainkan, itu bisa mengacaukan ya kondisi psikologis maupun pikiran kamu. Ya, jadi kayak semuanya itu
jadi berantakan gitu gara-gara dia. Semuanya jadi nggak karu-karuan gitu. Karena kamu berdiri dengan seseorang yang salah. Terus saat ini saya melihat ya, saat ini ada seseorang yang menyesal ya. Saat ini ada seseorang yang sangat menyesal gitu karena di saat kayak kamu ini udah mulai nggak respect sama dia, di saat kayak kamu ini udah mulai merasa ingin mengenal orang yang baru ya, ternyata di sini ada seseorang yang dia sebenarnya sangat menyesal gitu, merasa ingin kembali terkoneksi sama kamu, ingin mulai memperbaiki gitu. Tapi itu tidak membuat hati kamu ini merasa tergugah gitu ya, tidak membuat hati kamu ini merasa tersentuh karena kamu sudah paham gitu ya wataknya dia ini seperti apa. Paling gitu ya, kamu bilang saat ini berubah, tapi aku sadar gitu bahwa berubah kamu itu hanya sesaat. Karena aku sudah sering gitu ya kamu bohongin, kamu sudah sering ya berkata bahwa kamu ini ingin berubah gitu, tapi pada kenyataannya perubahan kamu ini hanya sesaat gitu ya. Perubahan yang sifatnya itu tidak benar-benar ikhlas ya dari lubuk hati kamu yang paling dalam. Kayak gitu guys. Dan di sini aku merasa bahwa untuk saat ini ya, kayak kamu tuh benar-benar ingin mencari kebahagiaan baru. Gitu ya. Benar-benar ingin mencari kebahagiaan baru bersama seseorang yang benar-benar tulus mau menerima kamu apa adanya. Tapi untuk saat ini kayak kamu tuh lebih ingin fokus ya, ingin fokus ke arah karir ya, ingin fokus ke arah menata masa depan ya, ingin fokus membahagiakan diri kamu sendiri karena sudah beberapa waktu atau sudah beberapa tahun gitu ya, hidup kamu tuh dipenuhi tekanan gitu karena memikirkan seseorang yang tidak bisa mengerti perasaan kamu. Terus saat ini pun saya melihat ya bahwa untuk kedepannya saya merasa ini akan ada seseorang yang benar-benar menyadarkan dia gitu ya bahwa sejatinya tuh nggak ada seseorang yang sempurna gitu ya, tidak ada seseorang yang benar-benar sempurna, benar-benar seseorang yang baik gitu ya di dunia ini, karena bagaimanapun juga manusia ini adalah letaknya kekurangan gitu. Jadi orang-orang seperti ini tuh nanti dia akan menyadari gitu bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan gitu. Kalau kamu cari kesempurnaan ya nggak ada gitu ya. Jadi kayak ada seseorang yang nantinya ya di masa yang akan datang itu dia akan nyesel sama kamu. Dan untuk saat ini menurut aku yang harus kamu lakukan, kamu harus bisa lebih bijaksana, kamu harus bisa lebih tegas ya, mengambil keputusan sesuai dengan intuisi kamu gitu ya. Jika kamu merasa bahwa hubungan ini sudah tidak layak untuk diperjuangkan, ya kamu nggak bisa memaksakan diri gitu ya untuk tetap terus terikat dengannya, karena pasti hasilnya juga akan zonk gitu ya, hasilnya itu juga pasti nggak akan maksimal gitu ya. Lebih baik untuk saat ini ya kamu fokus ya terhadap kebahagiaan kamu sendiri, seperti itu. Dan di sini kita akan lihat lagi, kita akan cari tahu siapakah dia seseorang yang mulai menilai kepribadian kamu saat ini. Siapakah dia seseorang yang mulai menilai kepribadian kamu saat ini. Siapakah dia seseorang yang mulai menilai kepribadian kamu saat ini. Wow, ada Page of Hermes. Saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini dekat sama kamu ya. Dan saya merasa bahwa mungkin saja dia ini atasan kamu, ataupun mungkin dia terjebak dalam satu komunitas yang sama ya sama kamu. Entah dia teman satu circle kamu, entah dia adalah seseorang yang sudah kamu anggap sebagai seorang sahabat, ternyata dia menyimpan rasa sama kamu ya. Atau mungkin dia adalah seseorang yang saat ini menjadi partner kerja kamu gitu. Yang jelas tanpa kamu sadari, ternyata orang ini memiliki perasaan cinta yang begitu dalam ya, punya perasaan cinta yang sangat luar biasa ya. Dan dia masih belum berani menyampaikan, tapi sebenarnya dari bahasa tubuhnya ya, itu bisa menandakan gitu bahwa ada sesuatu hal yang membuat orang itu merasa tertarik ingin mengenal kamu.
Wow. Dan diam-diam tuh dia sempat merasa cemburu loh sama kamu ketika ada orang lain yang mungkin mendekati kamu, ya. Entah itu teman kamu, entah itu sahabat kamu. Yang jelas dia sempat pernah merasa cemburu ke kamu. Makanya ya mungkin orang ini tuh tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kenapa sih tiba-tiba kayak kamu tuh jutek banget sama aku gitu ya. Aku tuh teman kamu, tapi kenapa seolah-olah kamu memandang aku ini sebagai seorang musuh gitu, ya. Kok kayak judes amat gitu ya, kok kayaknya jutek amat kayak gitu. Kita lihat ya di sini untuk selanjutnya, di sini ada kartu The Wheel Hunt. Kemudian di sini ada kartu Six of Wands. Kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles. Dan di sini ada kartu Three of Hermes. Kemudian di sini ada kartu Two of Pentacles, dan yang terakhir di sini ada kartu King of Wands. Dan di sini saya melihat ya, sebenarnya antara kamu dan dia ini dulunya pernah ada kedekatan. Tapi nggak tahu kenapa kedekatan tersebut tuh sepertinya tidak berlangsung lama gitu loh ya. Entah pada saat dulu kamu udah punya pasangan ya, entah pada saat dulu kamu masih belum merasa serk sama dia, atau mungkin sebaliknya dia yang udah punya pasangan gitu. Sehingga kayak aku ngerasa bahwa kedekatan kamu dan ini nggak berlanjut gitu ya. Tapi proses tersebut sepertinya masih berjalan sampai detik ini gitu ya. Meskipun dulu nggak berlanjut ya, tapi sampai detik ini dia masih menyimpan perasaan sayang terhadap kamu gitu ya. Makanya terkadang mungkin perlakuan dia ke kamu ini berbeda gitu ya, berbeda jika dibandingkan dengan yang lain. Terus di sini ada kartu Six of Wands ya. Dan saat ini tuh sebenarnya banyak sekali orang-orang di sekitar kamu, besti-besti kamu, sahabat-sahabat kamu tuh yang merasa mendukung ya terhadap kedekatan hubungan kalian gitu. Bahkan ada juga ya sahabat kamu, teman kamu nih yang ngerasa support banget gitu ya, mendukung banget gitu ya. Kamu sama dia ini serasi loh, kamu sama dia ini cocok gitu. Kamu tunggu apa lagi sih gitu ya. Padahal ya kalian ini kan udah sama-sama saling nyaman, saling cinta gitu. Kenapa nggak saling mengungkapkan gitu. Terus saya juga melihat saat ini tuh dikit banyak ya, dia ini sepertinya sudah sering menceritakan kamu kepada pihak keluarganya, terutama orang tua dia, keluarga inti dia gitu. Dia yang menunjukkan bahwa saat ini sejatinya orang ini tuh ada hubungan yang cukup spesial sama kamu. Dan keluarganya tuh kayaknya bener-bener apa ya, dari apa yang dia ceritakan dia bisa menyimpulkan bahwa kamu ini pribadi yang sangat luar biasa. Dan keluarga dia merasa penasaran, tertarik ya, ingin segera terjadinya pertemuan gitu. Kayak dia tuh pengen agar kamu ini segera dikenalkan kepada pihak keluarganya. Karena di sini kan terlihat ada kartu Three of Hermes. Dia mengharapkan kedatangan kamu dalam waktu dekat karena dia ingin, karena keluarganya ingin tahu gitu ya, ingin menilai kamu yang sebenarnya gitu ya. Karena rasanya tuh nggak fair aja nih gitu ya kalau kamu tuh cuma cerita-cerita aja gitu ya. Aku tuh pengen tahu gitu ya dia ini seperti apa gitu. Sampai pada akhirnya saya merasa bahwa di masa depan tuh ya, untuk kedepannya ya, orang tuanya ini dia akan mempertimbangkan kamu loh ya, mempertimbangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia ya, karena dia menilai bahwa memang apa yang dia ceritakan gitu ya, itu sama seperti faktanya kamu gitu, bahwa kamu ini orangnya memang real seperti ini gitu. Terus saya juga melihat di sini ada kartu King of Wands ya, dan dia ini merasa semakin bahagia gitu ya sama kamu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Video readingan ini sampai di sini aja dulu. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Saya Clarissa pamit lebih dahulu. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, kalian bisa langsung saja silakan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau catat juga ya nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.